Nah Ustadz Arifin, kalau kita bersandar dari ayat ketika orang kafir bertanya kepada Nabi, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah menjadi mayat seperti ini bisa dibangkitkan kembali? Artinya ketika kita berbaik sangka kepada Allah bukan perkara mudah, karena memang dalam diri manusia dititipkan logical, sesuatu yang bersifat empiris. Nah pertanyaannya apakah berbaik sangka ini perlu latihan atau memang hadiah atau hidayah dari Allah, Ustadz? Kalau kita lihat kaitannya dengan kematian, orang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Jadi dari apa yang pernah ada yang diceritakan, ada orang yang Masya Allah, beliau hidup dengan penuh kesolehan, meninggal dalam kondisi soleh. Tapi ada orang-orang yang ketika dia hidup dengan kedurhakaan, meninggal dalam kondisi durhaka. Itu rumus umumnya. Tetapi juga ada yang dia ketika hidup itu penuh dengan kesolehan, na'udzubillahi min dzalik, mendekati akhir hidupnya, meninggal dalam kondisi durhaka, su'ul khotimah, na'udzubillah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang penuh dengan kedurhakaan, tapi ternyata mendekati akhir hidupnya, dia dalam kondisi baik, soleh, sehingga wafat dalam kondisi husnul khatimah. Jadi ini kemungkinan yang ada. Itulah yang diceritakan juga dari Nabi SAW. Ada orang yang Masya Allah, dengan surga tinggal sejengkal, iya, betul. Tapi ternyata takdir mendahulunya sehingga dia. Itu, Ustaz. Iya, begitu juga dengan orang yang buruk. Begitu mendengar ini, para sahabat bertanya, idan falnat takil. Kalau begitu ya sudah ya Allah, kita pasrah saja dengan apa yang ada. Tapi Nabi SAW mengatakan, la kullun ya'malu ala syakilatih. Tidak, semua beramal sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini, tugas kita adalah beramal saja. Kita laksanakan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan husnuzonnya kita kepada Allah, Allah akan ambil kita dalam kondisi terbaik juga. Jadi jangan kita dibebani kira-kira gimana ya nanti ya. Aduh, kalau saya udah berbuat baik tapi ternyata su'ul khotimah, saya rugi. Betul. Ternyata ada cerita juga orang yang berbuat buruk, ternyata husnul khotimah. Kalau begitu udah saya itu aja, nggak bisa sudah. Yang begitu bukan area kita adalah beramal. Perbanyak saja amal, dari mulai pagi kita beramal saleh. Terus. Mudah-mudahan amal soleh kita itu mampu untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya apakah ini pemberian atau perlu dilatih, betul. Yang jelas kalau tugas kita adalah beramal. Dan kita tidak tahu amal mana yang bisa membawa kita pada husnul khatimah. Amal mana yang mampu kita banggakan di hadapan Allah, yang mampu menggerakkan ridha Allah hadir kepada kita. Karena terkadang ada orang yang beramal di hadapan mata manusia itu nampak begitu besar sekali. Tapi di hadapan Allah la yusawi janaha ba'udah. Enggak ada nilainya, lebih kecil dibanding dengan sayap nyamuk. Enggak ada nilainya. Tapi ada orang yang beramal di hadapan manusia mungkin orang tidak meliriknya, orang tidak melihatnya karena kecil, tapi ternyata di hadapan Allah itu 7 lapis langit dan bumi. Yang akhirnya dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ridhonya sehingga husnul khatimah. Karena memang sering dijadikan sandaran bagi orang-orang ahli maksiat ketika kita berikan nasihat, kamu tahu apa tentang diri saya? Kelak nanti Allah akan mematikan saya seperti apa, kamu tidak akan tahu. Nah ini Ustaz, masalahnya Ustaz. Kalau tujuan jawabannya itu untuk ngeles, namanya semua yang ngeles itu udah nggak benar. Ya, tangkap polisi ngeles ya, itu udah gak benar gitu kan. Sama, ya kalau ahli maksiat ya sudah jangan. Tapi ada ceritanya ahli maksiat tuh yang masuk surga atau yang husnul khotimah, itu dia. Kan mungkin belum tentu kamu. Gitu masalahnya. Maka tugas kita adalah beramal saja. Nah itu untuk bukan kita sebagai ahli maksiat mungkin. Kita ngelihat kalau ada orang ahli maksiat di pinggir jalan juga langsung kita jangan justifikasi. Kayaknya ini mah neraka ini. Ya. Ini mah su'ul khotimah. Belum tentu. Kan ada kisah seorang pelacur yang memberikan minum. Nah itu artinya itu dijadikan sandaran. Buktinya pelacur saja diampuni oleh Allah. Jangan pelacur yang tapi jadikan bukan sandaran. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami. Damai Sakti yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Daman Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Hani Khairuddin yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Silakan. Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Khairuddin. Saya mau bertanya kepada Ustadz.
Ustadz Arifin. Karena alasan ikhtiar supaya sehat dan karena takut mati, banyak anak yang menjauh kepada orang tua. Bagaimana hukum anak tersebut dalam pandangan agama? Terima kasih Ustadz. Nah ini kalau kita kaitkan dengan silaturahim. Kita sudah berapa kali tidak pulang kampung karena lantaran ada COVID dan cukup dengan handphone atau sebagainya. Lantas bagaimana dalam pandangan agama, Ustadz? Jadi alasan karena takut mati. Terus akhirnya nggak datang ke orang tua gitu ya. Ya tadi kembali ke rumus kematian. Kematian itu sudah ditentukan. Tetapi kita juga tidak boleh menghancurkan diri kita dengan kerusakan. Artinya kita mencoba untuk mengcombine di antara dua ini. Kita wajib untuk menjalankan segala upaya dan ikhtiar supaya kita jauh dari kehancuran. Karena nilai nyawa itu dalam agama juga posisinya tinggi. Mungkin kita sehat kalau kita datang ke orang tua, kan orang tua juga dalam kondisi yang kesehatannya tidak fit seperti anak muda. Tetapi untuk berbakti kepada mereka itu juga bahagian daripada kewajiban. Jadi intinya bagaimana menjalankan dua kewajiban ini dengan baik. Ya alhamdulillah, kita sekarang sudah dengan ilmu pengetahuan kan sudah diberikan panduan. Ya kalau ingin datang ke rumah orang tua ini jangan nanti orang tuanya di sebelah rumah. Udah sebulan gak ke rumah orang tua gara-gara alasan PPKM. Ke rumah orang tua enggak, nyelonong ke pasar ngobrol di mana. Itu juga kan enggak pas gitu ya. Ya jadi kita baik-baik lah. Gimana caranya supaya silaturahmi ke orang tua tetap jalan dengan protokol yang sudah ditentukan oleh para ilmuwan ini bagaimana caranya gitu ya. Kita ikuti dengan ikhtiar itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Karena ya tadi yang terpenting adalah kita jaga saja. Jangan sampai nanti, waduh kan menyesalnya kalau dia nggak ketemu sama orang tua, dia juga nggak kemana-mana, dia kena, dia meninggal gitu kan. Nah, sudah bismillah lah. Ya, bismillah dia tetap protokol kesehatan dengan baik, dia jaga dengan baik, dia jumpa dengan orang tua. Nggak memungkinkan Ustadz, kondisinya udah bukan merah lagi di kampung saya. Kondisinya abu-abu ke hitam-hitaman. Garisnya udah nggak jelas gitu. Ini sana meninggal gara-gara ini. Oke, tapi bukan berarti tidak silaturahmi atau tidak bakti sama orang tua, kan bisa lewat handphone. Ya. Bu, Pak, mungkin yang datang minggu ini bukan saya, tapi insya Allah dealer mobil yang datang. Ngapain? Nganter mobil buat Bapak. Gitu kan senang juga jadi orang tua gitu kan. Nah, jadi 1001 cara lah. Kalau saat ini kita diminta untuk berpikir bagaimana kita tetap bisa eksis, hidup, menjalani kehidupan dengan baik. Nah, kita juga begitu. Berpikirlah bagaimana tetap bisa terus bakti sama orang tua dalam kondisi model seperti ini. Karena kalau ada orang yang dia berpikir terus supaya ekonomi tetap jalan, jangan sampai dia nggak berpikir dalam kondisi seperti ini, amal tetap jalan. Kalau dia tetap berpikir pendapatan tetap masuk, jangan tidak berpikir bagaimana pahala tetap masuk. Tapi tentu menyeimbangkan antara ya dunia dan akhirat. Jangan jadi orang yang betul-betul takut, jadi seolah ketakutan. Karena ketakutan ini ya setengah dari penyakit. Ya kan? Ibnu Sina menyampaikan begitu, bahwa al-waham, orang yang takut, was-was, ini setengah dari penyakit. Harusnya sehat, imunnya turun. Dia jadi sakit gitu. Tapi ya tadi kebahagiaan, baik sangka dan dia mencoba untuk terus bahagia ceria, itu juga bahagia daripada kesembuhan. Jadi dikombin antara dua itu. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan dunia akhirat dapat.